Pengakuan mengejutkan libero Altin Ordu. Kecepatan pukulan bola mega sulit untuk ditebak. Manisa BBSK panen poin. Pada Jumat malam, tanggal 29 Agustus 2025, suasana di sekitar arena Tarik Almi Sport Salonu di Manisa, Turki, terasa lebih semarak dari biasanya. Bukan hanya karena sebuah pertandingan uji coba antara tim tuan rumah, Manisa BBSK, melawan Altin Ordu, tetapi juga karena momen yang dinantikan oleh banyak orang akhirnya tiba. Debut perdana Megawati Hangestri Pertiwi mengenakan seragam hitam putih khas Manisa, lengkap dengan nomor punggung 8 yang sangat melekat pada dirinya. Untuk penggemar voli Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan pramusim biasa. Ini adalah langkah awal seorang pemain muda dari Indonesia yang tengah memulai kiprahnya di negeri yang sedang berusaha memulihkan reputasinya sebagai salah satu pusat voli terbaik dunia. Bagi para pendukung Manisa BBSK, kesempatan menyaksikan langsung apakah kedatangan rekrutan anyar dari Asia Tenggara ini mampu memberikan dampak signifikan sejak awal sangat dinantikan. Dan pada malam itu, jawaban pun segera terlihat. Kehadiran Megawati membawa warna baru ke lapangan. Setelah barisan pemain diperkenalkan, sorakan penonton menjadi lebih keras saat nama Megawati dipanggil. Dengan tinggi badan yang menjulang dan ekspresi penuh percaya diri, pemain yang berasal dari Jember ini berdiri di tengah rekan-rekannya. Pelatih tim pun langsung memberi kepercayaan penuh padanya. Megawati diturunkan sebagai pemain starter di set pertama, dan tanpa menunggu lama, ia langsung memukau penonton. Pada momen pertama melakukan servis, Megawati langsung menyumbang 2 AC berturut-turut. Bola meluncur deras, tajam, dan sulit diantisipasi oleh pemain lawan, Altin Ordu. Penonton pun bersorak keras, bahkan ada yang berdiri memberi dukungan. Kepercayaan diri ini membuat tim Manisa tampil lebih percaya diri. Spike keras dari Megawati dari bola terbuka menambah tekanan ke pertahanan lawan. Libero Altin Ordu tampak kewalahan menghadapi smash keras dan akurat dari opositenya yang berasal dari Indonesia ini. Beberapa kali ia bahkan terpental saat mencoba menerima spike tajam dari Megawati. Pukulan Megatron, sebutan untuk kekuatan smash Megawati, memang berada di level berbeda dari lawannya. Skor sempat menyamakan kedudukan, tetapi Manisa segera mengembalikan ritme permainan dan menutup set pertama dengan skor 25-15, unggul 1 set. Megawati mengakhiri set tersebut dengan senyum tipis, tanda puas sekaligus lega. Di set kedua, pelatih memutuskan melakukan rotasi dan menarik keluar Megawati agar pemain lain mendapatkan peluang. Kehilangannya sempat membuat tim kesulitan di awal, bahkan tertinggal Juni 10. Altin Ordu bermain lebih cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan Manisa. Namun, kedalaman skuad tuan rumah cukup menjanjikan. Mereka perlahan bangkit dan membalikan keadaan menjadi 15-12, lalu menutup set dengan kemenangan 25-17. Walaupun tanpa kehadiran Megawati, Manisa tetap unggul 2-0. Meski demikian, atmosfer pertandingan terasa berbeda. Penonton seolah menantikan kembalinya Megawati ke lapangan. Ketika ia akhirnya dipanggil kembali di set ketiga, suasana berubah total. Tim Manisa tampil lebih agresif dari awal dan langsung unggul 6-2 melalui serangan dari sayap. Megawati kembali menunjukkan kelasnya. Beberapa spike kerasnya membuat libero lawan kesulitan mengembalikan bola. Bahkan, suara benturan bola yang keras di lantai disambut sorakan dari penonton. Selain spike, servisnya juga kembali tajam, menorehkan 2 servis AC di set ini, sehingga totalnya menjadi 4 selama laga berlangsung. Walaupun sempat gagal dalam salah satu servis, performanya tetap stabil. Set ketiga ini dimenangkan oleh Manisa dengan skor 25-13, memastikan kemenangan mereka secara mutlak dengan skor 3-0. Dengan keunggulan tersebut, Manisa pun memastikan kemenangan secara keseluruhan. Namun sesuai format pertandingan persahabatan, laga tetap berlanjut ke set keempat. Di set ini, Megawati kembali diistirahatkan, tetapi tim tetap mempertahankan dominasi permainan. Altin Ordu berusaha bangkit, namun serangan mereka mudah dibaca blok Manisa. Set ini dimenangkan lagi oleh tuan rumah dengan skor 25-18. Kemenangan 4-0 pun resmi dikukuhkan. Sementara itu, set kelima yang seharusnya dimainkan akhirnya dibatalkan karena hasil pertandingan sudah cukup jelas. Dalam 2 dari 3 set yang dimainkan, set pertama dan ketiga, Megawati tampil menonjol. Ia mencatatkan 4 servis langsung, 2 di setiap set, dan beberapa spike tajam yang langsung menghasilkan poin. Meski ada beberapa kesalahan, terutama pada servis jump yang gagal, secara keseluruhan penampilan debut di liga baru ini sangat meyakinkan. Ia mampu memberikan dampak besar terhadap permainan tim, membuat ritme serangan Manisa menjadi lebih hidup dan variatif. Kehadiran Megawati di Turki bukan hanya soal kualitas permainan.
Sebagai salah satu bintang dari Asia Tenggara yang bersinar dalam beberapa tahun terakhir, kehadirannya juga membawa perhatian besar dari publik Indonesia. Media sosial klub pun mulai ramai memperbincangkan penampilan debutnya. Banyak netizen yang merasa bangga dan terharu melihat kiprahnya. Ada pula yang berani menyebut bahwa Megawati, yang akrab disapa Megatron oleh pendukungnya, kini siap menaklukkan kompetisi Eropa. Bagi Manisa BBSK sendiri, kehadiran Megawati bukan sekadar menambah kekuatan tim, tetapi juga menjadi magnet bagi jumlah penonton dan perhatian media. Klub ini mulai dikenal lebih luas di Turki dan Asia. Meskipun pertandingan ini hanyalah uji coba, banyak pelajaran positif yang bisa diambil. Manisa menunjukkan kedalaman skuad yang solid dan kemampuan untuk bersaing di kompetisi utama, apalagi dengan keberadaan Megawati sebagai oposit utama dan didukung oleh setter yang mulai menyelaraskan ritme serangannya. Bagi Megawati sendiri, debut ini merupakan pijakan awal yang penting. Ia harus mampu menjaga konsistensi performa, memperbaiki kekurangan, dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level yang lebih tinggi. Tantangan di depan tentu tidak mudah, tetapi melihat awal yang menjanjikan ini, harapan untuk sukses sangat besar. Meskipun debut ini hanyalah pertandingan persahabatan, bagi banyak orang, ini adalah babak baru dalam perjalanan karirnya. Dari Jember ke Turki, dari kompetisi Asia ke panggung Eropa, langkah Megawati kini memasuki fase yang lebih besar. Dan jika melihat dari hasil debut ini, satu hal yang pasti, efek Megatron sudah mulai terasa di Manisa. Keberhasilannya di Turki tidak hanya akan membuka jalan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi para pemain voli muda dari Indonesia untuk berkarir di luar negeri dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hari yang ditunggu-tunggu oleh penggemar voli di Indonesia akhirnya tiba. Pertandingan final yang sangat dinanti dalam kompetisi Proliga 2025 akan segera berlangsung. Dalam panggung yang penuh dengan ketegangan ini, Jakarta Popsivo Poluan akan menghadapi Gresik Petrokimia dalam pertemuan yang tidak hanya sekadar memperebutkan gelar, tetapi juga menampilkan pertarungan dua pemain bintang dunia, Megawati Hangestri, sang bintang lokal, dan Betania de la Cruz Mejia, bintang voli internasional yang juga berasal dari Republik Dominika. Betania de la Cruz, seorang outside hitter berpostur tinggi 190 cm yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, tidak ragu untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap Megawati. Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian, Betania mengaku bersemangat menghadapi pemain yang dianggapnya luar biasa. "Saya ingin mengukur kekuatan Mega. Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan tidak bisa diabaikan. Pertandingan ini sangat menarik bagi saya," tuturnya dengan antusias, menunjukkan betapa pentingnya duel ini dalam karir keduanya. Megawati, yang baru saja kembali dari Liga Voli Profesional di Korea Selatan, siap memanfaatkan pengalaman internasionalnya dalam menghadapi Betania. Dengan pelatihan ketat dan waktu bermain di liga yang kompetitif, Megawati diyakini akan memasuki pertandingan ini dengan mental yang sangat siap dan strategi yang matang. "Saya tahu Betania adalah pemain hebat, tetapi saya merasa siap untuk tantangan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa tim saya meraih kemenangan," ujar Megawati, penuh percaya diri. Duel ini diprediksi akan menjadi sebuah Clash of Titans, di mana sebuah pertempuran antara pemain lokal yang berbakat dan seorang pro internasional dengan pengalaman di panggung global akan menarik perhatian banyak penonton. Ini adalah kesempatan langka bagi penggemar untuk menyaksikan aksi dari dua pemain puncak yang datang dengan gaya bermain yang berbeda, namun sama-sama efektif. Pertandingan yang dinantikan ini akan digelar pada tanggal 26 April 2025 di Gor Jatidiri, Semarang. Bagi para penggemar yang tidak dapat hadir langsung ke lokasi, kabar baiknya adalah semifinal ini akan disiarkan secara langsung di Moji TV, sehingga semua penggemar voli di seluruh Indonesia dapat mengikuti setiap momen dari laga yang penuh drama ini. Suasana di arena dipastikan akan memanas, dengan sorak-sorai penonton yang mendukung tim masing-masing. Para penggemar selain akan menyaksikan aksi fantastis di lapangan, juga akan menjadikan momen ini sebagai ajang untuk merayakan olahraga voli di Indonesia.
Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi penentu siapa yang melangkah ke babak berikutnya, tetapi juga akan menghadirkan pengalaman mendebarkan bagi semua yang terlibat. Tidak diragukan lagi, atmosfer di Gor Jatidiri akan menjadi saksi bisu aksi-aksi spektakuler yang siap ditunjukkan oleh kedua tim. Masing-masing tim tentunya mempersiapkan strategi terbaik untuk memenangkan pertandingan. Jakarta Popsivo Poluan yang diarsiteki oleh pelatih berpengalaman jelas ingin memaksimalkan potensi Megawati. Sementara Gresik Petrokimia tak mau kalah dalam menghadirkan permainan mengesankan dengan dukungan Betania dan pemain lainnya yang berkualitas. Sebagai bagian dari nafsu bertarung yang berkobar, kekuatan mental setiap pemain juga akan menjadi penentu sukses dalam menghadapi laga yang sangat penting ini. Siapa yang mampu mengatasi tekanan dan memberikan performa terbaik akan menjadi pemenang. Dalam dunia voli, segalanya mungkin terjadi, dan momen-momen dramatis berpotensi menjadi penentu nasib pertandingan. Akhirnya, bagi para penggemar di seluruh Indonesia, duel ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga sebuah perayaan sportivitas dan kebanggaan. Kualitas, keahlian, dan dedikasi dalam olahraga akan ditampilkan dengan maksimal. Kita akan melihat bagaimana Megawati, sebagai duta voli Indonesia, berhadapan langsung dengan Betania, sang bintang internasional, dan siapa yang akan keluar sebagai juara. Jadi, siapakah yang akan mendominasi panggung final for Proliga 2025 ini? Apakah Megawati akan membawa kemenangan bagi Gresik Petrokimia dan membuktikan bahwa pemain lokal dapat bersaing di level internasional? Atau apakah Betania akan menunjukkan performa menawannya dan membantu timnya menggapai puncak kejayaan? Tanggal 26 April mendatang, kita akan mencari jawabannya. Pastikan untuk menyaksikan dan berikan dukunganmu kepada tim kesayanganmu dalam pertandingan epik ini. Hari ini, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat dinanti-nantikan antara Gresik Petrokimia dan Jakarta Popsivo Poluan dalam laga keempat Final Four untuk kategori Putri Pro Liga 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan, mengingat kedua tim memiliki performa yang menarik sepanjang turnamen. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang keduanya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang 5 laga terakhir masing-masing tim, serta melihat klasemen sementara yang terupdate. Kinerja terakhir Gresik Petrokimia. Gresik Petrokimia telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sebelum memasuki pertandingan melawan Jakarta Popsivo Poluan. Berikut adalah ringkasan 5 pertandingan terakhir mereka yang memberikan catatan penting. 1. Gresik Petrokimia versus BJB Bandung. Pada tanggal 14 Februari 2025, Gresik Petrokimia meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Pertandingan ini berlangsung sengit dan menjadi pembuka semangat tim. 2. Gresik Petrokimia versus Livin Mandiri. Performa gemilang kembali ditunjukkan pada 15 Februari 2025, di mana mereka lagi-lagi menang dengan skor yang sama, 3-2. Kemenangan kedua ini menambah kepercayaan diri para pemain. 3. Gresik Petrokimia versus Jogja Falcon. Pertandingan pada 22 Februari 2025 menjadi momen yang membanggakan dengan hasil 3-0, menunjukkan dominasi mereka di lapangan. 4. Gresik Petrokimia versus Jakarta Pertamina Enduro. Pada 19 April 2025, kemenangan kembali diraih dengan skor 3-2. Pertandingannya ketat, tetapi strategi tim berhasil mengungguli lawan. 5. Gresik Petrokimia versus Jakarta Electric. Dalam laga terakhir yang berlangsung pada 24 April 2025, Gresik mengamankan posisi dengan kemenangan 3-1. Reka pertandingan terakhir Jakarta Popsivo Poluan. Sementara itu, Jakarta Popsivo Poluan juga memperlihatkan performa yang beragam dalam 5 pertandingan terakhir mereka. 1. Jakarta Popsivo Poluan versus Livin Mandiri. Momen awal yang mengesankan terjadi pada 16 Februari 2025,
di mana mereka berhasil menaklukkan lawan dengan skor telak 3-0. 2. Jakarta Popsi Popolan vs Jakarta Pertamina. Dalam laga sengit pada 21 Februari 2025, Popsi Popolan harus mengakui keunggulan lawan, kalah 1-3. 3. Jakarta Popsi Popolan vs Jogja Falcon. Setidaknya pada laga ketiga, Popsi Popolan kembali menampilkan performa baik dengan menang 3-1 pada 23 Februari 2025. 4. Jakarta Popsi Popolan vs Jakarta Electric. Pertandingan pada 20 April 2025 menjadi kemenangan krusial bagi mereka dengan skor 3-2. 5. Jakarta Popsi Popolan vs Jakarta Pertamina Enduro. Sayangnya, dalam laga terakhir yang terjadi pada 24 April 2025, mereka harus menelan kekalahan lagi dengan skor 1-3. Pertemuan terakhir antara Gersik Petrokimia dan Jakarta Popsi Popolan. Dari sejarah pertemuan antara kedua tim, terdapat beberapa catatan menarik yang patut diperhatikan. Berikut adalah hasil head-to-head mereka. 1. Pada 26 April 2024, Gersik Petrokimia kalah 1-3 dari Jakarta Popsi Popolan. 2. Pertemuan kedua pada 19 Mei 2024, kembali membawa kekecewaan bagi Gersik dengan kekalahan 0-3. 3. Pada pertemuan ketiga, tepatnya tanggal 19 Januari 2025, Popsi Popolan masih mendominasi dengan skor 3-0. 4. Di pertemuan keempat, 26 Januari 2025, Gersik harus menghentikan langkahnya dengan kalah 2-3. 5. Laga kelima antara kedua tim pada 18 April 2025 berakhir dengan Popsi Popolan kembali meraih kemenangan 3-1. Klasemen terbaru Pro Liga Putri 2025. Saat ini, klasemen sementara Pro Liga Putri menunjukkan posisi Jakarta Pertamina Enduro yang nyaman di puncak, mengumpulkan 7 poin. Berikut adalah susunan klasemen terkini. 1. Jakarta Pertamina Enduro, 7 poin. 2. Gersik Petrokimia, 5 poin. 3. Jakarta Popsi Popolan, 5 poin. 4. Jakarta Electric PLN, 1 poin. Kondisi ini semakin menambah ketegangan dalam pertandingan yang akan berlangsung, di mana setiap poin sangat berharga. Ringkasan jadwal pertandingan hari ini. Pertandingan antara Gersik Petrokimia dan Jakarta Popsi Popolan dijadwalkan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Aksi seru ini bisa disaksikan secara langsung melalui Moji TV. Dengan mempertimbangkan statistik yang ada dan performa sebelumnya, laga ini diharapkan berjalan sengit, membawa tantangan bagi kedua tim yang berjuang keras untuk mendapatkan tiket menuju babak selanjutnya. Semoga pertandingan hari ini dapat menghadirkan momen-momen yang tak terlupakan bagi para penggemar dan penonton. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan melanjutkan langkah mereka di Pro Liga 2025? Mari kita saksikan bersama. Selamat datang di berita olahraga terkini. Hari ini, kita menyaksikan momen bersejarah di Semarang, di mana dua tim voli terbaik kita, Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Lavani, masing-masing menyabet gelar juara di putaran pertama final for Pro Liga 2025. Keduanya berhasil menunjukkan performa gemilang, tidak hanya membawa pulang trofi, tetapi juga hadiah pembinaan masing-masing senilai 60 juta rupiah. Mari kita mulai dengan tim voli putri, Jakarta Pertamina Enduro. Pada malam yang mendebarkan di Gor Jatidiri, tim ini menunjukkan dominasi dengan mengalahkan Jakarta Popsi Popolan dalam laga yang berlangsung selama 4 set. Skor akhirnya adalah 3-1, dengan angka set 25-17, 25-22, 19-25, dan 25-17.
Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Pertamina Enduro di fase Final Four, setelah mereka juga berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 namun harus menelan kekalahan tipis dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 2-3. Dengan hasil ini, peluang Pertamina Enduro untuk melangkah ke Grand Final Proliga 2025 semakin terbuka lebar. Manajer tim, Widi Trioso, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian timnya. Ini awal yang baik untuk menuju juara putaran kedua dan target utama kami, yaitu gelar Proliga 2025, ujarnya dengan optimisme yang tinggi. Widi juga mengakui bahwa performa timnya jauh lebih baik dibandingkan penampilan mereka di Kediri pekan lalu. Salah satu faktor utama peningkatan performa tersebut adalah kondisi lapangan yang lebih mendukung. Di Kediri, sirkulasi udara buruk, membuat lapangan basah dan pemain asing kami kesulitan. Namun kali ini, mereka bisa bermain lebih leluasa, jelasnya. Kunci kemenangan Pertamina Enduro tentu saja terletak pada duet pemain asing mereka, Jordan Thompson dan Yana Sherban. Thompson tampil mengesankan dengan serangan-serangan mematikannya, termasuk spike keras yang mengunci kemenangan di set pertama. Sementara itu, pelatih Popsivo Polwan, Gerardo Daglio, mengakui bahwa pendekatan strategi timnya tidak berjalan sesuai rencana. Strategi kami hari ini salah besar. Mental bertanding pemain tidak seperti biasanya, sementara Pertamina bermain luar biasa, ujarnya dengan jujur. Meskipun Popsivo mampu bangkit di set ketiga, mereka gagal mempertahankan momentum dan tidak bisa menghentikan serangan Pertamina di set keempat. Beranjak ke tim voli putra, Jakarta Lavani juga menunjukkan performa luar biasa dengan menyabet gelar juara putaran pertama setelah mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor telak 3-0. Set dengan angka 25-21, 25-20, dan 25-20 menegaskan dominasi Lavani. Di bawah asuhan pelatih Nicolas Vives, tim ini belum terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir mereka dan mengumpulkan 9 poin. Posisi kedua ditempati oleh Ban Sumsel Babel dengan 5 poin, sedangkan Samator berada di dasar klasemen tanpa kemenangan. Biarpun Pertamina Enduro dan Lavani berada di posisi unggul, persaingan menuju Grand Final tetap ketat. Popsivo Polwan dan Gresik Petrokimia sama-sama mengantongi 5 poin, sementara Elektrik PLN terperosok di posisi terbawah. Di grup putra, Ban Sumsel Babel masih berpeluang mengejar Lavani. Jika ingin tetap bersaing, Samator harus segera menemukan kembali performa terbaiknya. Mari kita lihat analisis kunci kemenangan Pertamina Enduro. Pertama, duet pemain asing yang solid, Thompson dan Sherban, menjadi tulang punggung serangan tim. Kombinasi spike yang kuat dan blok efektif menjadi senjata utama mereka. Kedua, mental bertanding yang kuat. Tim ini mampu bangkit setelah kehilangan set ketiga, menunjukkan kedewasaan di bawah tekanan. Dan terakhir, kelemahan strategi lawan. Popsivo menjadi terlalu bergantung pada serangan cepat, sementara pertahanan mereka tidak mampu mengatasi variasi permainan dari Pertamina. Dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan menentukan siapa yang layak melangkah ke Grand Final, tugas Pertamina Enduro dan Lavani adalah untuk tetap mempertahankan konsistensi. Sementara itu, Popsivo dan Gresik harus segera memperbaiki kelemahan agar tetap bersaing. Dengan semangat kompetisi yang semakin tinggi, Proliga 2025 pastinya akan semakin menarik, menjanjikan aksi-aksi spektakuler dalam pertandingan mendatang. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Nantikan terus perkembangan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan berita olahraga hari ini.